موت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. ينذرنا محمد بجحيم مؤجل. الجحيم هنا. فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. إنه لم يجد أحد بمثل ما جئت به. لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولولا أن رسول الله قد نهى عن القتال لنجزته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo anandaku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga energi positif senantiasa dapat kita pancarkan untuk mendukung kita melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Anandaku yang soleh dan soleha, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayahnya, karena inayahnya, karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini, dan Ananda di depan kamera menyaksikan apa yang Farhis sampaikan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anandaku yang soleh dan soleha, sebelumnya izinkan Pak Rizky untuk menyampaikan sebuah pantun. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya ada pulau Jawa. Buat apa kita mesti bingung jika Al-Quran ada di depan mata? Pergi ke pasar beli pepaya, berangkatnya naik sepeda yang sedang booming senusantara. Daripada bosan bahas terus corona, yuk mending kita dengarkan kisah indah perjalanan Rasul tercinta. Indah gak? Bagus gak Ananda? Bagus dong. Anandaku yang soleh dan soleha, Parsi tanya, siapa yang tahu bahwa sebentar lagi kita akan berjumpa dengan tahun Hijriah, tahun yang baru, hari yang baru, suasana baru, insya Allah. Jika pergantian tahun Masehi selalu membuat kita memperingatinya, membuat kita menyambutnya, maka di tahun Hijriah kita harus lebih semangat lagi menyambut pergantian tahun tersebut. Tentunya dengan segala aktivitas yang baik, yang mana aktivitas tersebut dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Anandaku yang soleh dan soleha, tahu nggak, di tempat Pak Rizky, jika pergantian tahun baru Hijriah selalu diadakan berbagai macam kompetisi yang edukatif. Salah satunya lomba azan, kemudian lomba mewarnai, kemudian lomba cerdas cermat, lomba tilawatil Quran, tahfidz Quran, apalagi masih banyak perlombaan-perlombaan yang seru
yang edukatif tentunya. Bahkan dari Sabang sampai Merauke kita temukan jalan raya pada malam hari pergantian tahun Hijriah selalu diramaikan oleh sebuah ritual yang dinamakan sebagai pawai obor. Ketika pawai obor dilaksanakan, banyak sekali anak-anak, mulai dari anak kecil, bukan anak kecil seperti anak kecil, kemudian remaja, dewasa, hingga manula. Mereka ikut serta untuk memeriahkan pergantian tahun baru Hijriah, meramaikan pawai obor, diiringi dengan lantunan selawat yang merdu. Selawat yang merdu yang baru saja Pak Rizky lantunkan. Seperti itu contohnya. Merdu enggak? Merdulah. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, di dalam surat At-Taghabun ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, menegaskan bahwasanya kita harus beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Allah berkata, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya Al-Quran yang kami turunkan. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anandaku yang soleh dan soleha, tentunya agar kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat Rasulullah, dan wajib kita ketahui perjalanan indah yang diarungi oleh Rasulullah memperjuangkan dakwah, menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Anandaku yang soleh dan soleha, jika kita kenal bahwasannya tahun Masehi adalah tahun yang kita gunakan selama ini, maka di balik itu ada tahun Hijriyah yang bermulanya bagaimana munculnya perhitungan kalender Hijriyah. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana asal muasalnya. Maka dari situ Pak Rizky hadir di hadapan anandaku yang soleh dan soleha untuk menceritakan kisah singkat dari perjalanan Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Anandaku yang soleh dan soleha, kita tahu perjuangan Rasulullah itu sangat dahsyat, sangat besar, menyebarkan agama Islam, menerima berbagai macam ancaman. Bahkan sebelum dakwah Rasulullah dilakukan secara terang-terangan, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, bergerilya. Kenapa seperti itu? Karena kafir Quraisy tidak terima adanya ajaran baru, adanya risalah baru yang dibawakan oleh seorang manusia yang biasa-biasa saja. Hartanya sedikit, dia seorang yang yatim, berasal dari kaum yang lemah, kemudian seorang yang ummi. Anandaku yang soleh dan soleha, maka dengan alasan itulah kaum kafir Quraisy menyerang Rasulullah SAW beserta para sahabatnya di setiap sisi, mengintimidasi, membuli, menakut-nakuti, menganiaya. Bahkan pada saat itu banyak sekali sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai meregang nyawa. Salah satunya adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam, yaitu Sumayyah. Anandaku yang soleh dan soleha, setelah menerima berbagai macam ancaman,
yang begitu menyulitkan Rasulullah beserta para sahabat lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para sahabat yang lain untuk hijrah menuju kota Yastrib, Madinah. Anandaku yang soleh dan soleha, bahkan salah seorang sahabat Nabi yang kita kenal sebagai muadzin, yaitu Bilal ibnu Rabah, menjadi salah satu korban kebengisan orang-orang kafir Quraisy demi mempertahankan akidahnya, tauhidnya, demi mempertahankan Allahu Ahad. Beliau rela ditimpa dengan batu yang sangat panas. Jika bukan karena pertolongan Sayyidina Abu Bakar, Bilal bin Rabah, suaranya yang indah tidak akan pernah terdengar oleh umat Islam. Anandaku yang soleh dan soleha, bahkan pernah suatu waktu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya diboikot. Apa itu diboikot? Segala macam aktivitas yang berkaitan dengan umat Islam dihentikan. Bahkan pernah sampai berhari-hari Nabi kita tercinta bersama para sahabatnya tidak minum, tidak makan. Masya Allah, begitu perihnya perjuangan Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi